Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lail Nimatul Bariyah dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Humaniora UIN Maulana Malik Ibrahim Malak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai usul nahwu, pengertian usul nahwu baik secara istilah maupun bahasa, dan sumber-sumber usul nahwu, sumber-sumber dalil usul nahwu dari kitab Al-Basit fi Utulin Nahwi wa Madarosihi. Mari kita ke pembahasan pertama, mafhumu usulin nahwi. Yang pertama, usul nahwu dari secara segi bahasa. Dari secara segi bahasa, usul nahwu merupakan dasarnya sesuatu yang dijadikan suatu pijakan. Dapat diketahui juga sebagai kaidah-kaidah ilmu yang dijadikan sebagai pijakan oleh beberapa ulama nahwu. Yang selanjutnya itu usul nahwu sendiri memiliki banyak makna di dalamnya. Hal ini dapat bermakna sebagai arah, perumpamaan, jenis, ataupun jamaknya. Sedangkan untuk ilmu nahwu sendiri merupakan ilmu yang kita dapat mengetahui akhir suatu kalam atau suatu kata, baik itu secara i'rab maupun secara binanya. Tadi kita mempelajari mengenai nahwu ya. Sekarang kita mengenai usulnya. Apa itu usul? Nah, baik usul secara bahasa dapat dimengerti dengan berbagai macam pengertian. Yaitu yang pertama ada asasun. Asasun atau merupakan sebagai dasar yang dijadikan pijakan atau permulaan sesuatu bahan yang dibentuk dari dia sendiri. Yang kedua, cidrun atau akar. Nah, pada pengertian ini kita dapat memahami bahwa ilmu usul nahwu yaitu ilmu yang menjadi dasar atau menjadi akar yang dipijaki oleh nahwu itu sendiri. Yang kedua, secara istilah. Tadi kan kita sudah belajar mengenai secara bahasa. Sekarang kita belajar mengenai secara istilahnya. Apa itu usul nahwu secara istilah? Baik, usul nahwu secara istilah yaitu ilmu yang membahas mengenai dalil-dalil nahwu secara global. Baik itu berupa dari segi dalilnya, baik dari segi argumentasinya, baik dari segi beristidlal menggunakan argumennya, baik dari orang-orang yang berargumen atau mustadlilnya. Nah, itu dari segi istilah. Imam Suyuti dalam kitab ini Imam Suyuti menjelaskan bahwa dalil nahwu itu ada 4. Sebelum itu ada pernyataan dari Ibnu Jini mengatakan bahwa dalil itu hanya ada 3. Dan Ibnu Anbari juga mengatakan ada 3. Apa yang membedakan keduanya? Dari Ibnu Jini 3 itu yakni dalil sama'i, dalil ijma', dan dalil qiyas. Untuk dari Ibnu Anbari sendiri itu dalil nakli, dalil qiyas, dan dalil istihabul hal. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa dalil usul nahwu itu ada 4. Nakli, sama'i, ijma', qiyas, istihabul hal. Lalu nakli sama sama'i itu sama. Jadi sama'i sama nakli itu dalil yang sama tapi beda lafadz tapi maknanya sama. Yang membedakan keduanya itu istihabul hal. Kajian ilmu nahwu sendiri adalah diterimanya suatu kalam atau tidak, qiyas, bagaimana standar redaksi, pelemahan redaksi, penyelewengan redaksi, dan lain-lain. Ulama nahwu meletakkan usul nahwu sebagaimana seperti usul fikih. Bahwa yang kita tahu bahwa usul fikih merupakan pijakan dari ilmu-ilmu fikih. Nah, seperti itu pula usul nahwu, bahwa usul nahwu merupakan pijakan dari ilmu nahwu itu sendiri. Para ulama nahwu memiliki pijakan pada dalil sama'i, ijma', dan qiyas, sebagaimana para ulama fikih. Dengan ini maka jelas bahwa adanya pengaruh yang konkret
dari sekian pengaruh ilmu agama dalam keilmuan bahasa. Saya menjelaskan mengenai pengertian usul nahwu secara bahasa dan istilah. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan mengenai sumber-sumber usul nahwu. Pada usul nahwu itu kan berarti kita membutuhkan sumber-sumber yang konkret, sumber-sumber yang dari mana kita bisa mendapatkan argumen tersebut. Nah, itu dalam usul nahwu tadi kan saya menjelaskan ada 4. Sekarang kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, dalil sama'i atau nakli. As-sama secara bahasa berarti mengertinya telinga atau mendengarkan. An-naklu secara bahasa menurut Ibnu Anbari, kalam Arab merupakan kalam Arab yang dinukil oleh perawi yang disampaikan lalu diriwayatkan ulang, yang keluar dari batasan sedikit menuju batasan yang banyak. Jadi antara an-naklu dan as-sama merupakan lafadz yang berbeda tetapi maknanya sama. Keduanya merupakan lafadz sinonim yang merupakan sumber utama dalam usul nahwu sendiri. Imam Jalaluddin As-Suyuti menjuluki dalil nakli dan sama'i ini adalah sesuatu yang menetap pada ucapan al-khaliq atau sosok yang terpercaya kefasihannya seperti Nabi Muhammad SAW. Nah, masing-masing keduanya baik dari dalil nakli maupun dalil sama'i ini masing-masing harus ada ketetapan atau riwayat yang jelas. Nah, Imam Ar-Razi juga berpijak pada dalil sama'i dan nakli. Beliau menganggap dan mengutamakan dua dalil ini daripada dalil yang lain. Jadi beliau lebih memprioritaskan kedua dalil ini daripada sumber-sumber yang lain. Dalil sama'i atau nakli meliputi apa saja? Yang pertama yaitu Al-Qur'anul Karim. Apa itu Al-Qur'an? Al-Qur'an adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk pengijazan, termasuk pokoknya sumber-sumber nakli atau sama'i. Para ulama juga sepakat bahwa Al-Qur'an adalah sumber dalil nakli atau sama'i. Al-Qur'an merupakan yang paling kokoh, terpercaya dalam ruang lingkup berargumen, karena dalilnya jelas dan ada ketetapan yang konkret. Nah, Al-Qur'an adalah dalil yang pasti dan jalan yang bermanfaat. Al-Qur'an adalah sumber yang luas. Tidak diperbolehkan untuk kita menentang Al-Qur'an. Jadi, Al-Qur'an ini merupakan sumber yang memang sudah tidak bisa dibantah atau memang sudah jelas keasliannya, ketetapannya sudah jelas. Nah, Said Al-Faghani berkata bahwa Al-Qur'an adalah nas yang sahih yang disepakati dalam berargumen dalam bahasa dan nahwu. Nah, baik bahasa, nahwu, shorof, dan balaghah. Bacaan Al-Qur'an secara keseluruhan yang kita terima dengan sanad sahih merupakan hujah yang tidak dapat dibandingkan dengan yang lainnya. Para ulama nahwu telah mengakui dan berargumen bahwa dengan Al-Qur'an dalam pembelajaran nahwu, karena Al-Qur'an tidak dibatasi oleh batasan-batasan. Setelah kita pelajari, Al-Qur'an merupakan sumber yang konkret ya teman-teman. Dan seperti contoh seperti ini. Dalam contoh adalah tidak adanya dalil dalam makna wawu yang bersifat tertib. Dalam hal ini ada dua pendapat. Yang pertama, wawu tidak menentukan makna tertib, hanya menggunakan jamak mutlak. Menurut Imam Ar-Razi, ini adalah madhab ulama Basrah dan Kufah. Jadi ulama Basrah dan Kufah menggunakan argumen ini. Imam Sibawayh berkata pada lafaz marartu Umarun wa Zaidin.
Jika kamu menggunakan wawu untuk menggabungkan yang akhir dan yang awal dan juga menghimpun keduanya dan tidak ada dalil bahwa keduanya saling mendahului. Imam Farok pun juga sepakat dengan hal ini. Yang kedua, pendapat yang kedua ialah pendapat Imam Kisai dan sebagian fuqaha yang menukil bahwa wawu tersebut berfaedah tertib. Mereka berpendapat bahwa tertib pada lafaz itu berdasarkan ada sebab dalam tertib secara wujud. Imam Syirafi mengatakan bahwa ulama nahwu dan bahasa dari bahasa Arab dan Kufah berpendapat bahwa wawu tidak memiliki faedah tertib. Imam Syarif berkata apa yang diriwayatkan dari Imam Farok dan salaf tidak diketahui, maka tidak sah untuk berta'alaq pada pendapat tersebut. Nah, Imam Ar-Razi mentarjih pendapat mayoritas mazhab Basrah dan Kufah dengan beristidlal pada Al-Quran. Seperti pada contoh firman Allah yang menjadi pertentangan. Ada dua firman Allah. Yang pertama, wa taqulu al-baba sujada wa qawluhu hilqatin. Yang kedua, wa qulu hittatun wa dakhulu al-baba sujadan. Dalam hal ini, jika wawu dimaknai sebagai makna tertib, maka tidak boleh salah satu dari dua ayat ini untuk mendahului yang lain. Jadi harus urut. Nah, sama seperti ihtasam Zaidun wa Amron. Bertengkar Zaid kemudian Amron. Kan ini nggak mungkin. Soalnya dalam suatu pertengkaran pasti ada dua belah pihak, bukan satu-satu. Jadi maka wawu itu tidak bermakna tertib. Nah, dari semua contoh tersebut maka wawu memiliki makna jam'ul mutlak, hakul mutlak. Maka tarjih Imam Ar-Razi menjawab tarjih ini yang menggunakan dua dalil tersebut menjawab ulama yang memaknai dengan makna tertib. Nah, intinya dalam kita memaknai suatu kata, suatu kitab, kita boleh memakai pendapat yang mana saja asal kita paham betul tentang mengapa kita memaknai secara tersebut, mengapa kita memaknai dengan menggunakan pendapat yang itu, kita harus paham betul mengenai hal itu. Nah, itu pentingnya kita mengetahui usul nahwu, pentingnya kita mengetahui argumen-argumen ataupun pendapat-pendapat dari ulama-ulama nahwu, baik ulama Basra ataupun ulama Kufah. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai usul nahwu, mengenai pengertian usul nahwu, mengenai sumber-sumber usul nahwu. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Ila liqa, ma'assalamah, syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.